Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat hingga abad ke-20. Nah, untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas ini dulu ya, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan juga terhadap Spanyol. Adapun perlawanan terhadap Inggris, VOC dan Belanda akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perlawanan rakyat terhadap Portugis. Nah, di sini ada perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Demak dan juga perlawanan rakyat Aceh. Oke, untuk yang pertama ialah perlawanan rakyat Maluku. Nah, di sini ada perlawanan Kesultanan Ternate. Nah, latar belakangnya ialah karena tindakan Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Nah, awalnya memang Portugis datang ke daerah Ternate itu disambut baik oleh masyarakat warga Ternate. Tetapi, lama-kelamaan sikapnya mulai sewenang-wenang. Bahkan, Portugis mulai melakukan monopoli perdagangan, kemudian campur tangan dalam urusan pemerintahan, dan juga menyebarkan agama Katolik secara paksa. Nah, dalam hal campur tangan dalam urusan pemerintahan ini, Portugis maupun Barat, bangsa Barat ini selalu mengadu domba antara dua kerajaan, termasuk kerajaan Ternate yang diadu domba dengan kerajaan Tidore. Nah, kemudian terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh Sultan Hairun, tetapi Sultan Hairun ini mengalami kekalahan dan akhirnya terbunuh. Kemudian, perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah dan berhasil mengusir Portugis dari daerah Maluku, mengusir Portugis pergi ke Timur Timur. Nah, makanya sekarang ini ya, pengaruh Portugis sangat kuat sekali di daerah Timur Timur ini. Walaupun di Maluku pengaruh Portugis juga masih sangat besar sekali. Nah, Sultan Ba'abullah ini berhasil mengusir Portugis dari Maluku dibantu dengan pasukan kapal berkora-kora. Nah, tetapi proses pengusirannya ini tidak berani ya, tidak membutuhkan waktunya ini cukup lama ya, tidak sebentar gitu. Akhirnya Portugis bisa diusir dari Maluku. Nah, Sultan Ba'abullah ini termasuk satu-satunya sultan yang berhasil mengusir Portugis dari daerah. Yang kedua ialah perlawanan Kesultanan Demak. Nah, nih di sini ini ya, Portugis ini mendesak dan merugikan para pedagang Islam. Nah, di sini Portugis melakukan monopoli perdagangan nih. Kemudian di sini Raden Patah mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Patih Unus pada tahun 1512 sampai 1513. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Akhirnya, Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang gemilang. Jadi, di sini Sunda Kelapa akhirnya berhasil dikuasai oleh Kesultanan Demak, yang mana pada awalnya Sunda Kelapa ini atau Sunda Kelapa ini dikuasai oleh Portugis. Namun berkat Kesultanan Demak akhirnya Portugis berhasil diusir dan dikuasai menjadi Jayakarta. Selanjutnya ialah perlawanan Kesultanan Aceh. Nah, Portugis setelah menguasai Malaka, Portugis berusaha untuk menundukkan Aceh dengan mengirimkan pasukan. Karena pada waktu itu semenjak Malaka dikuasai oleh Portugis, pedagang Muslim memindahkan aktivitasnya ke Aceh sehingga Aceh menjadi daerah yang maju. Nah, akhirnya karena kemajuan Aceh inilah Portugis menginginkan untuk menguasai Aceh pula. Nah, di sini ada Sultan Iskandar Muda yang mana berusaha untuk mengusir Portugis dari daerah Aceh.
Nah, Sultan Portugis ini menyiapkan armada laut yang kuat. Selain itu, jadi menyiapkan armada laut yang kuat itu dengan melengkapi kapal-kapal dagangnya menggunakan senjata, prajurit, dan meriam. Selain itu juga mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Namun kegiatan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ini belum berhasil mengusir Aceh, belum berhasil mengusir Portugis dari Aceh. Nah, Aceh selalu melancarkan serangan hingga Portugis jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Walaupun belum berhasil, tetapi usaha Sultan Iskandar Muda ini harus diapresiasi ya. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu, walaupun hasilnya belum ketahuan. Yang penting kita harus berusaha dulu dalam melakukan sesuatu hal. Adapun kalau gagal, kita yang penting sudah berusaha. Selanjutnya ialah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Nah, awalnya Spanyol diterima baik, namun kemudian bertindak sewenang-wenang, seperti melakukan perampasan dan perampokan, penganiayaan, dan juga menarik pajak pada masyarakat. Puncaknya ketika Spanyol memukul dan melukai salah satu pemimpin daerah Tomohon yang dianggap tidak menghargai nilai-nilai persahabatan. Kemudian, rakyat Minahasa melakukan perlawanan dan mengepung Spanyol hingga terdesak di benteng Manado. Karena terdesak, akhirnya kehabisan makanan dan kemudian Spanyol pun meninggalkan daerah Minahasa. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita selesai dulu ya videonya. Adapun pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan terhadap VOC dan Inggris, dan juga nanti akan kita sambung perlawanan terhadap Belanda. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.